Presiden Korea Utara, Kim Jong-un, mengumumkan penemuan makam Siti Hawa, istri dari Nabi Adam, di dalam kompleks Istana Presiden Korea Utara di Pyongyang. Apa yang sebenarnya terjadi? Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena kisah ini mengguncang hati. Jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sebelum mulai ceritanya, silahkan tuliskan di kolom komentar, sahabat berasal dari mana saja, siapa tahu ada yang berasal dari daerah yang sama. Mari kita mulai kisahnya. Episode 1, Galian Rahasia di Tengah Malam. Malam itu, langit Pyongyang begitu kelam, seolah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar awan gelap. Di balik tembok tinggi kompleks Istana Presiden Korea Utara, sejumlah pekerja dengan pakaian hitam tanpa lambang bergerak dalam diam. Tak ada cahaya terang, hanya lampu sorot kecil berwarna merah yang menyorot satu titik tanah kosong di belakang istana. Mereka tak tahu apa yang sedang mereka gali, hanya perintah langsung dari Kim Jong-un yang membuat semua bergerak tanpa tanya. Seorang pria tua dengan rambut hampir seluruhnya putih berdiri di pinggir lubang galian. Namanya Profesor Han Tae-soo, arkeolog legendaris yang sejak lama menghilang dari dunia akademik. Ia dipanggil kembali setelah alat georadar militer mendeteksi rongga besar di bawah tanah istana, tepat di titik yang selama ini dianggap tanah terlarang. Han memandangi layar pemindai yang menunjukkan bayangan dua struktur besar seperti peti batu berdampingan. Dadanya bergemuruh. Ini bukan kuburan biasa, bisiknya. Para pekerja menggali makin dalam, melewati tanah liat keras yang seperti menjaga sesuatu di bawahnya. Tiba-tiba, cangkul salah satu dari mereka menghantam sesuatu. Bunyi dentingan batu terdengar, tajam, dalam, dan menggema seperti suara dari masa lalu. Semua pekerja menegang. Mereka menyapu tanah perlahan, dan muncullah ujung dari peti batu raksasa, terbuat dari bahan yang tak dikenal, tapi terasa sangat kuno dan penuh ukiran simbol misterius. Kim Jong-un muncul di lokasi dengan pengawalan ketat, mengenakan mantel hitam dan topi, tanpa lencana kenegaraan. Wajahnya serius, nyaris tak berkedip saat ia menatap struktur yang baru terkuak. Apakah ini makam? Tanyanya singkat. Han mengangguk pelan. Lebih dari itu, Yang Mulia. Ini bisa jadi peninggalan peradaban pertama manusia. Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang terasa lebih menakutkan daripada suara alat berat. Mereka menemukan dua peti batu berdampingan. Yang pertama sudah retak terbuka sedikit, dan terlihat tulang besar di dalamnya, tulang yang tak menyerupai manusia modern, lebih panjang dan kokoh. Peti kedua masih tertutup rapat, dikelilingi oleh simbol-simbol yang bahkan Han sendiri belum pernah lihat. Anehnya, udara di sekitar peti itu terasa hangat, meski malam di Pyongyang sedang membeku. Salah satu pengawal mengaku mencium wangi bunga dari batu tersebut. Segel kuno, tidak boleh dibuka sembarangan, ujar Han, menggigil. Tapi Kim Jong-un justru berjalan mendekat, menyentuh batu itu dengan tangan kosongnya. Seketika tubuhnya bergetar, dan ia mundur beberapa langkah. Aku melihat taman. Taman yang sangat luas. Ada seorang wanita berdiri di sana, menangis. Katanya gemetar, membuat semua orang terdiam. Tak ada yang tahu apakah itu halusinasi, atau wahyu. Malam itu ditutup dengan perintah rahasia dari pemimpin tertinggi. Tidak ada satupun yang boleh membocorkan ini, sampai aku memutuskan dunia siap. Seluruh lokasi ditutup rapat, sinyal elektronik diblokir total, dan semua yang ada di tempat kejadian diambil sumpah rahasia. Namun, seseorang diam-diam menyalakan kamera kecil di dalam bajunya, dan satu potong gambar peti batu itu akhirnya keluar ke internet, memicu badai yang tak terhindarkan. Sementara dunia belum tahu apa yang sedang terjadi di Pyongyang, sesuatu yang sangat tua dan sakral telah terbangun di bawah tanah. Bukan sekadar sejarah, tapi bagian dari asal-usul umat manusia itu sendiri. Dan kini, Korea Utara berdiri di tengah panggung takdir, antara kegelapan yang dalam, dan cahaya yang mengguncang dunia. Episode 2, Peti Raksasa di Bawah Tanah. Pagi menjelang dengan suasana mencekam di kompleks istana. Kim Jong-un duduk sendiri di ruang bawah tanah yang kini menjadi ruang observasi makam misterius itu. Ia belum tidur semalaman, pikirannya dipenuhi oleh sosok wanita dalam mimpinya, wanita yang wajahnya tak ia kenali, namun sorot matanya penuh luka dan keabadian. Peti batu kedua masih belum dibuka, dan semua menanti keputusan sang pemimpin, yang kini mulai percaya bahwa ini bukan sekadar penemuan arkeologis, ini adalah pesan dari langit. Profesor Han, bersama tim arkeolog dalam negeri, mulai meneliti struktur kedua peti itu lebih dekat. Mereka menyadari bahwa ukiran di sisi peti yang masih tertutup sangat berbeda dari peti pertama. Jika peti pertama dihiasi dengan simbol-simbol kehidupan dan pohon, peti kedua justru penuh dengan ukiran bunga dan tetesan air, seolah menggambarkan air mata yang abadi. Han berkata pelan, simbol perempuan, ini milik seorang ibu, seseorang yang melahirkan kehidupan. Di bawah tekanan waktu dan pengawasan ketat, mereka berhasil membuka bagian kecil dari tutup peti kedua menggunakan teknologi ultrasound dan pemotong laser frekuensi rendah. Sebuah pemandangan menggetarkan tampak di dalamnya, sosok tulang belulang utuh,
terjaga sempurna, dipeluk oleh untaian kain kuno yang masih utuh meski ribuan tahun terkubur. Lebih mengejutkan lagi, pada bagian kepala jenazah, terdapat lingkaran batu yang bersinar samar, seperti mahkota dari cahaya. Kim Jong-un yang menyaksikan proses itu dari balik kaca anti peluru berdiri terpaku. Ia berbisik dengan suara lirih namun pasti, ini adalah Siti Hawa. Tidak ada suara yang menyahut. Semua yang hadir hanya bisa menunduk. Entah karena rasa hormat, atau karena kebingungan mendalam, bagaimana mungkin makam manusia pertama dan ibu umat manusia ditemukan berdampingan di Korea Utara, tanah yang tidak pernah disebut dalam kitab-kitab suci sebagai tanah kelahiran umat manusia. Kabar yang tak disengaja bocor semalam kini mulai menyebar ke media bawah tanah. Foto buram dari kamera tersembunyi itu beredar di forum-forum rahasia. Sejumlah ilmuwan, agamawan, dan pemburu misteri mulai mengaitkan penemuan ini dengan legenda Eden yang hilang dan teori bahwa taman asal manusia telah lama berpindah dari Timur Tengah ke Timur Jauh. Dunia mulai bertanya-tanya, apakah Korea Utara, negeri yang tertutup dan penuh rahasia, menyimpan kunci untuk membuka masa lalu umat manusia. Episode 3, Tulisan dari Langit. Saat para arkeolog mulai menyingkap bagian-bagian dalam peti kedua, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih aneh dari tulang belulang, sebilah lempeng emas setipis daun, tergeletak di dada sosok jenazah yang diyakini sebagai Siti Hawa. Lempeng itu penuh dengan tulisan kuno, bukan dalam huruf Latin, Arab, atau Ibrani, melainkan karakter yang belum pernah diklasifikasikan dalam ilmu epigrafi manapun. Profesor Han, yang tangannya gemetar saat menyentuh artefak itu, langsung berseru memanggil Kim Jong-un. Ini bukan tulisan manusia biasa. Dalam kekalutan itu, Kim Jong-un memerintahkan panggilan darurat kepada pemerintah Indonesia, negara yang ia percayai sejak menjadi mualaf, agar mengirim ahli tafsir lintas agama. Tak butuh waktu lama, seorang ulama muda sekaligus profesor semiotik bernama Adit Rahman tiba di Pyongyang, membawa keahlian dan ketenangan spiritual. Saat Adit memegang lempeng emas itu, ia seketika jatuh terduduk, wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar. Ini bukan sekadar pesan, ini ayat, dari masa sebelum wahyu diturunkan kepada para nabi, gumamnya. Adit menerjemahkan sebagian kecil tulisan itu dengan penuh kehati-hatian. Isinya membuat semua orang di ruangan itu membisu, akulah Hawa, ibu dari umat manusia. Aku dikubur di sisi kekasihku, Adam, setelah pengasingan kami dari Taman Cahaya. Tempat ini adalah bumi permulaan kami. Dan saat kalian menemukannya, waktunya telah tiba bagi umat manusia untuk kembali kepada asalnya. Kalimat itu menggetarkan hati semua yang mendengar. Bahkan Kim Jong-un tampak menitikkan air mata, tak lagi sebagai diktator, tapi sebagai manusia yang tengah menyaksikan kebesaran ilahi. Saat malam kembali menyelimuti Pyongyang, langit di atas kompleks istana tampak berbeda. Awan membentuk lingkaran, dan di tengahnya muncul cahaya halus seperti sabuk tipis yang menari. Para saksi mata bersaksi melihat tulisan samar di langit, karakter yang sama dengan yang terukir di lempeng emas. Dunia belum tahu apa yang terjadi, tapi langit dan bumi mulai bicara, dan sejarah manusia perlahan sedang menulis ulang dirinya sendiri. Episode 4, Reaksi Dunia. Keesokan harinya, seluruh dunia diguncang. Gambar langit Pyongyang yang menunjukkan tulisan bercahaya viral di media sosial dan stasiun berita internasional. Tayangan berita dari BBC, CNN, hingga Al Jazeera memuat frasa yang sama, pesan dari ibu umat manusia. Vatikan segera menggelar rapat darurat yang dipimpin langsung oleh Kardinal Senior, sementara Universitas Al-Azhar di Mesir mengadakan forum terbuka, menyebut fenomena ini sebagai isyarat agung yang tak bisa diabaikan. Dunia terbelah, antara mereka yang percaya ini adalah mukjizat, dan mereka yang menuduh Korea Utara memainkan ilusi besar. Kantor PBB menerima lebih dari 30 permintaan resmi dari negara-negara besar untuk mengakses situs makam tersebut. Amerika Serikat dan China saling menuduh siapa yang berhak terlebih dahulu menyentuh situs sakral peradaban manusia. Namun Korea Utara, yang biasanya tertutup dan keras kepala, justru tampil tenang. Dalam siaran langsung yang langka, Kim Jong-un berdiri di depan podium emas dan berkata dengan suara rendah, tempat ini bukan milik politik. Ini milik umat manusia, kami tidak membuka atau menutup, kami hanya menjaga sampai dunia siap. Sementara itu, ribuan orang mulai berbondong-bondong menuju perbatasan Korea Utara, berharap bisa melihat cahaya langit yang dikabarkan masih muncul tiap malam di atas istana. Sebagian bahkan menyebutnya sebagai tanda akhir zaman, dan muncul gerakan spiritual baru yang menyebut diri mereka anak Hawa, percaya bahwa masa depan dunia akan dimulai dari Pyongyang. Gereja, masjid, sinagog, dan kuil di berbagai belahan dunia mulai membacakan doa-doa perdamaian, berharap penemuan ini menyatukan umat manusia, bukan memecahkannya. Namun di balik itu semua, ada kekuatan-kekuatan gelap yang bergerak diam-diam. Lembaga rahasia, pemimpin-pemimpin yang merasa terancam, dan para penguasa bayangan dunia mulai menyusun rencana. Mereka tidak suka jika kebenaran yang lebih tua dari sejarah resmi terkuak.
Malam itu, seorang agen bayaran dikirim menyusup ke Pyongyang, membawa satu misi, menghancurkan situs makam sebelum dunia benar-benar percaya bahwa Adam dan Hawa pernah menginjakan kaki di tanah Korea. Episode 5, Mimpi Kim Jong-un. Malam itu, Kim Jong-un tidak bisa tidur. Di ruang pribadinya yang hening dan gelap, hanya suara detak jam dan gemuruh jiwanya yang terdengar. Ia telah menghadapi banyak tekanan, politik dunia, desakan internasional, bahkan ancaman pembunuhan. Namun yang paling memusiknya bukanlah itu, melainkan mimpi. Mimpi yang datang berulang kali sejak ia menyentuh peti Siti Hawa. Kali ini, ia berada di tengah taman raksasa yang tak pernah dilihat sebelumnya. Langitnya berwarna emas, dan dari kejauhan, dua sosok berjubah putih memanggilnya dengan suara lembut tapi dalam, waktunya telah tiba. Dalam mimpi itu, ia berjalan mendekat. Sosok lelaki bertubuh tinggi besar mengulurkan tangan, dan wanita di sampingnya menangis dalam diam. Tangannya menggenggam apel yang telah membusuk, lalu meletakkannya di tanah. Kau tak bisa mengubah masa lalu, kata wanita itu, tapi kau bisa memilih masa depan untuk umatmu. Saat Kim menyentuh tangan mereka, tubuhnya terasa meleleh. Ia menangis, menggigil, lalu jatuh berlutut. Suara keras tiba-tiba menggema di langit taman itu, bangkitlah, penjaga Eden terakhir. Ia terbangun dengan napas terengah dan mata basah, seolah baru saja melihat wajah Tuhan sendiri. Keesokan harinya, ia memanggil Adit Rahman secara pribadi. Aku tak lagi percaya kebesaran itu ada pada senjata atau kekuasaan, ucapnya pelan. Aku ingin mengubah bangsa ini. Tapi, bagaimana jika dunia tidak siap? Adit menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab, tugas kita bukan memastikan dunia siap. Tugas kita adalah membuka kebenaran, walau itu menyakitkan. Untuk pertama kalinya, Kim Jong-un tampak seperti manusia biasa, penuh keraguan, tapi juga tekad. Dan dalam diam, ia memutuskan, makam Siti Hawa dan Nabi Adam akan diumumkan secara resmi pada konferensi dunia. Namun tepat sebelum pengumuman itu dibuat, sebuah ledakan kecil mengguncang ruang bawah tanah tempat makam disimpan. Asap hitam membumbung, dan para tentara segera dikerahkan. Di antara reruntuhan, ditemukan serpihan alat peledak canggih, bukti bahwa ada pihak luar yang mencoba menghancurkan kebenaran itu. Kim Jong-un menatap reruntuhan itu dengan amarah dan kepedihan. Tapi di antara abu dan puing-puing, peti kedua masih berdiri utuh, bahkan tampak lebih bersinar dari sebelumnya. Seolah Hawa sendiri menolak untuk dilenyapkan dari sejarah umat manusia. Episode 6, Pewaris Eden. Setelah ledakan misterius yang mengguncang ruang bawah tanah, penjagaan di kompleks istana diperketat. Namun di tengah situasi mencekam itu, terjadi peristiwa tak terduga. Seorang anak kecil berusia sekitar 7 tahun tiba-tiba muncul di gerbang istana, tanpa identitas, tanpa jejak orang tua. Ia berjalan kaki dari arah perbatasan utara, menembus hutan beku dan ranjau penjagaan tanpa satu pun luka. Ketika ditanya namanya, ia hanya menjawab lirih, namaku Eden. Anehnya, saat Eden mendekati ruang makam, peti Siti Hawa bergetar lembut dan sinar kemasannya bersinar lebih terang. Kim Jong-un, yang menyaksikan sendiri kejadian itu, langsung memerintahkan agar anak itu dirawat dan dijaga seperti tamu agung. Namun Adit Rahman merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ia mendekati Eden dengan hati-hati, lalu membaca potongan ayat dari lempeng emas kepada si bocah. Tanpa ragu, Eden melanjutkan kalimat ayat tersebut dengan fasih, padahal tak satu pun manusia hidup yang tahu bahasa itu sebelumnya. Dia bukan anak biasa, bisik Adit. Entah bagaimana, arwah dari masa purba telah membisikkan kebenaran ke dalam dirinya. Semalaman, Adit meneliti kembali simbol-simbol dan naskah pada peti Adam dan Hawa. Ia menemukan pola perulangan angka dan nama yang terhubung pada satu kata, penerus. Dalam teks itu tertulis, akan datang seorang anak dari arah kutub, tak dikenal tapi dikenal, tak berdarah tapi bermakna. Ia akan membuka taman yang tersembunyi, saat dua yang pertama telah ditemukan. Dunia belum tahu, tapi di hadapan mereka berdiri seorang anak yang mungkin adalah jembatan antara manusia modern dan masa sebelum peradaban, seseorang yang secara spiritual terhubung dengan asal-usul umat manusia. Kabar tentang bocah bernama Eden pun mulai menyebar ke komunitas rahasia spiritual dunia. Banyak yang percaya bahwa anak itu adalah pewaris nubuatan purba, bahkan disebut dalam gulungan kitab-kitab tersembunyi yang tak pernah dipublikasikan. Namun bersamaan dengan itu, kekuatan-kekuatan gelap juga mulai memburunya. Mereka tidak ingin Eden bertahan hidup. Malam itu, di kejauhan, seseorang yang bersenjata lengkap mulai menyusup ke kompleks istana. Targetnya bukan makam, tapi anak itu. Episode 7, Anak yang Diburu. Malam menjelang dini hari ketika alarm senyap berbunyi di dalam kompleks istana. Pasukan elit Korea Utara langsung bergerak dalam bayang-bayang, menyisir area dengan thermal scanner dan drone, namun sang penyusup nyaris tak terdeteksi. Ia mengenakan pakaian khusus yang memanipulasi suhu tubuh dan bergerak seperti bayangan. Tujuannya jelas, kamar tempat bocah bernama Eden dirawat. Di dalam,
Eden sedang tidur dengan tenang, dijaga oleh 2 tentara dan seorang perawat, tak menyadari bahwa bahaya tengah mengendap di luar jendela. Adit Rahman, yang malam itu tengah bermeditasi di dekat makam, tiba-tiba merasakan kegelisahan luar biasa. Seolah ada tarikan halus dari langit yang memaksanya membuka mata. Saat itulah ia melihat sosok bayangan berlari di atap dengan senapan berperedam di tangan. Adit segera berteriak melalui radio pengaman yang baru ia bawa malam itu. "Lindungi anak itu, mereka datang!" Teriakan itu menggema, membuat para penjaga bergegas, tapi sudah terlambat, 1 peluru telah ditembakkan, menembus kaca, meluncur ke arah Eden. Namun yang terjadi justru di luar nalar. Sebelum peluru itu menyentuh tubuh Eden, udara di sekelilingnya seperti membeku, dan peluru itu melayang di tempat, berhenti di udara. Cahaya keemasan muncul dari tubuh anak itu, seperti lapisan tak terlihat yang melindunginya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam dalam ketakutan sekaligus kekaguman. Sang penyusup terpental mundur oleh kekuatan tak kasat mata, lalu disergap oleh pasukan khusus. Saat diperiksa, sang penyusup adalah agen elit dari organisasi bayangan yang telah lama memburu artefak keagamaan kuno, Ordo Mata Ketiga. Kim Jong-un tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia memerintahkan agar Eden dipindahkan ke ruang bawah tanah dekat makam, tempat yang disebut-sebut paling suci dan tidak bisa ditembus teknologi modern. Adit mendekati Eden yang kini terbangun dengan wajah tenang. Anak itu hanya berkata, "Mereka akan datang lagi. Tapi jangan takut, sebentar lagi taman itu akan terbuka." Kata-katanya menggema dalam batin semua yang mendengarnya, seperti firman kuno yang mengguncang zaman. Dunia belum selesai menyaksikan keajaiban ini. Justru semuanya baru saja dimulai. Episode 8, Gerbang Eden terbuka. Subuh yang dingin menyelimuti Pyongyang, namun suasana di kompleks istana terasa hangat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Eden duduk bersila di depan 2 makam suci, matanya terpejam, mulutnya berbisik pelan dalam bahasa kuno yang bahkan tak dikenali oleh Adit maupun para sarjana dari seluruh dunia. Suara itu mengalun seperti nyanyian surga, menggema ke seluruh ruang bawah tanah. Tiba-tiba, lantai di antara kedua makam retak perlahan, membentuk pola spiral bercahaya. Tanah pun bergetar halus, seperti merespons panggilan yang telah lama tertahan ribuan tahun. Kim Jong-un dan Adit berlari masuk, diikuti oleh tim ilmuwan dan pengaman, menyaksikan sendiri bagaimana sebuah lingkaran batu perlahan naik dari bawah tanah. Di tengahnya, terukir simbol 2 telapak tangan, 1 laki-laki, 1 perempuan. Eden berdiri, menempatkan kedua tangannya ke dalam ukiran itu. Detik berikutnya, cahaya menyilaukan meledak dari titik sentuhannya, lalu ruangan itu berubah. Dinding-dinding makam retak perlahan, mengelupas seperti kulit tua, mengungkapkan relief emas dan batu permata yang menggambarkan Taman Eden, dengan pohon kehidupan, sungai murni, dan makhluk-makhluk surgawi. Di tengah keterkejutan itu, sebuah lorong tersembunyi terbuka di balik makam. Siti Hawa, bau harum tanah basah dan bunga yang tak dikenal menguar dari dalamnya. Lorong itu menurun ke kedalaman yang tidak diketahui, namun dari dalamnya terdengar suara desiran air dan kicauan burung yang mustahil ada di bawah tanah. "Itu bukan sekadar makam," ucap Adit pelan. "Itu gerbang menuju bagian Eden yang masih tersisa di bumi." Semua orang terdiam. Dunia yang selama ini hanya mengenal Eden sebagai mitos, kini berdiri di ambang kenyataan yang jauh lebih besar daripada sejarah. Namun seiring terbukanya lorong itu, dunia pun berguncang. Gempa kecil dirasakan di beberapa negara, dan di langit-langit kota suci seperti Yerusalem, Mekah, dan Vatikan, muncul pola-pola cahaya misterius. Para pemuka agama di seluruh dunia mendapat mimpi yang sama malam itu, sebuah taman yang hancur, lalu tumbuh kembali dari tanah yang dilupakan. Eden menatap Adit dan Kim Jong-un, lalu berkata dengan suara tenang namun mengguncang, "Apa yang ditanam sejak awal, kini akan dituai." Tapi belum semua siap untuk masuk. Dunia akan dihadapkan pada pilihan, kembali kepada akar suci mereka, atau hancur oleh ambisi mereka sendiri. Episode 9, Bangkitnya Umat Pertama. Di hari berikutnya, dunia diguncang oleh pengumuman resmi dari Korea Utara, Gerbang Eden telah terbuka. Keberadaan manusia pertama kini terungkap. Berita itu menyebar dengan cepat, menyalakan debat dan ketakutan di seluruh dunia. Para pemimpin agama, ilmuwan, dan ahli sejarah dari berbagai belahan bumi berkumpul dalam konferensi darurat yang diselenggarakan oleh PBB. Namun, meskipun banyak yang mencoba memahami arti sebenarnya dari penemuan ini, ada satu hal yang tak bisa dipahami oleh siapapun. Kekuatan misterius yang mengelilingi Eden dan makam Adam serta Hawa tak hanya mempengaruhi mereka yang dekat dengan situs, tetapi juga mempengaruhi seluruh umat manusia. Di seluruh dunia, ribuan orang mulai merasakan perubahan aneh dalam diri mereka. Mereka mendengar suara-suara bisikan dalam doa mereka, merasa lebih terhubung dengan alam dan diri mereka sendiri. Beberapa melaporkan bahwa mereka bisa merasakan getaran energi yang berasal dari taman yang kini terbuka. Banyak yang mulai menyebutnya sebagai tanda kebangkitan, keyakinan baru yang lebih mendalam terhadap hubungan umat manusia dengan Sang Pencipta. Namun, tak sedikit pula yang merasa terancam oleh perubahan ini.
Pemimpin-pemimpin dunia yang tak siap menghadapi realitas ini mulai berusaha mengendalikan narasi. Mereka menuntut Korea Utara untuk menutup gerbang Eden dan menghapus bukti itu dari sejarah. Namun Kim Jong-un, yang telah dibimbing oleh Eden dan melihat potensi luar biasa dari penemuan ini, menanggapi dengan keberanian yang mengejutkan. Ia mengumumkan bahwa tidak akan ada yang bisa menghentikan umat manusia untuk membuka mata mereka kepada kebenaran yang lebih besar. Kita bukan hanya penjaga situs, kita adalah saksi perubahan terbesar dalam sejarah umat manusia, ujarnya di hadapan dunia. Adit Rahman berdiri di sampingnya, merasakan kedalaman pernyataan itu. Ia tahu bahwa dunia tak akan pernah sama lagi, dan ini hanya permulaan dari pergeseran spiritual yang akan mengguncang setiap keyakinan yang pernah ada. Namun di balik keberanian itu, ancaman semakin mendekat. Kelompok-kelompok ekstremis yang merasa terancam mulai melakukan aksi kekerasan, merencanakan sabotase terhadap situs Eden. Sementara itu, Eden, yang kini semakin menunjukkan pengaruhnya atas dunia spiritual, mengungkapkan lebih banyak hal yang tak terungkapkan, manusia telah melupakan peran mereka sebagai penjaga bumi ini. Kini saatnya untuk memilih, hidup atau hancur. Sebuah peringatan, sebuah tantangan bagi umat manusia yang kini terbagi antara mereka yang siap untuk mengikuti cahaya dan mereka yang lebih memilih kekuasaan. Dunia berada di ambang perpecahan yang lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Episode 10, Taman yang Terakhir. Hari itu, langit Pyongyang berubah menjadi merah kemasan. Bukan karena cuaca, tetapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh sains, cahaya dari lorong Eden memancar hingga ke angkasa, membelah awan, membentuk simbol dua lingkaran bersinggungan, satu mewakili Adam, satu lagi Siti Hawa. Dunia berhenti sejenak. Di Vatikan, lonceng berdentang tanpa disentuh. Di Ka'bah, jemaah tersungkur dalam tangis yang serempak. Di Yerusalem, imam, pendeta, dan rabi berdiri berdampingan menatap langit dengan wajah penuh haru. Tak ada lagi batas agama saat itu. Semua bersatu dalam keheningan yang suci. Namun di tengah keajaiban itu, gerakan pemberontak mulai melancarkan serangan mereka ke kompleks istana Korea Utara. Ledakan pertama mengguncang dinding luar istana. Pasukan pengaman bertempur mati-matian mempertahankan situs suci, sementara Adit Rahman menggandeng Eden menuju pusat taman rahasia. Kim Jong-un tertembak di bahu saat mencoba menahan gerombolan penyerang yang berhasil masuk. Dengan darah mengalir, ia tersenyum dan berkata kepada Adit, "Lindungi dia, lindungi kebenaran ini, meski aku harus mati." Adit mengangguk, menahan air mata, dan membawa Eden menuruni lorong terdalam yang baru terbuka. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang lebih luar biasa, pohon besar bercahaya dengan buah berwarna kristal menggantung di tiap dahannya. Pohon kehidupan. Eden menghampiri pohon itu dan menyentuh batangnya. Seketika, taman di sekeliling mereka berubah, tumbuhan tumbuh cepat, bunga bermekaran dalam sekejap, dan sungai jernih mengalir di antara bebatuan emas. Semua luka Adit sembuh seketika. Suara terdengar dari langit-langit taman, bukan seperti suara manusia, tapi lebih seperti gema kasih dari surga, berkata, yang menemukan kembali taman ini adalah penjaga baru dunia. Sebarkan bukan dengan pedang, tapi dengan damai. Eden menatap Adit dan berkata, "Kamu adalah Adam baru. Tapi kamu tidak sendiri. Dunia akan memilih." Saat itu juga, wajah Adit menyala cahaya yang tak bisa ditahan oleh kamera atau mata biasa. Sementara pasukan pemberontak perlahan tersungkur tak berdaya di luar oleh kekuatan tak terlihat, cahaya dari pohon menyebar ke seluruh dunia. Satu persatu, manusia mulai bermimpi tentang taman itu. Tidak lagi sebagai legenda, tapi sebagai panggilan. Kim Jong-un, yang dirawat dalam kondisi kritis, tersenyum sambil memegang kitab suci yang sempat disembunyikannya sejak kecil. Eden berjalan keluar dari taman, menatap dunia, dan berkata dengan suara yang menggetarkan bumi, "Taman telah kembali. Sekarang giliran kalian, hidup dalam damai, atau hilang dalam keserakahan." Maka berakhirlah bab pertama kebangkitan manusia, dan dimulainya era baru, zaman Eden.